Izin pimpinan, hard copy sudah ada, nanti tinggal print saya dari sekretariatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, saya Nasaruddin, juru bicara dari Pedagang Tari, mewakili beberapa aliansi. Saya seluruh masyarakat yang mau pensiun sebagai wakil bupati. Izin mengajukan pimpinan supaya jelas karena kita kan nggak ada bahan. Tadi Pak Lemkari, ya, tolong izin pimpinan disebutkan dulu ini artinya. Ya, kalau itu agak panjang sedikit. Kemudian Lemkari ini lembaga tinggi masyarakat Republik Indonesia, sebuah yayasan Pak, yang bergerak bidang adat dan advokasi masyarakat. Di beberapa provinsi sudah kita punya, nanti izin pada seluruh anggota DPR, tidak pilihnya masing-masing, di provinsi masing-masing, bisa kita koordinasi langsung ke pokok pengaduan Pak. Baik. Terkait KDP ini, Bapak Ibu semua, kami khusus dari Masyarakat Riau, sebelah kiri saya Bapak Ketua Lemkari, kemudian hadir juga dari aliansi masyarakat adat Melayu Riau, AMA Riau, KNPI Riau, kemudian Laskar Melayu Riau, Lembaga Adat Pekalongan Provinsi Riau, KNPI Bengkalis, Datuk Amanah Kampar. Semuanya ada di sebelah kanan saya, Bapak Ibu semua. Dalam hal ini menyampaikan secara umum bahwa konflik agraria di Provinsi Riau, khususnya perkebunan sawit, dalam hal ini sesuai pansus DPRD tahun 2015, yang mana lahan sawit di Riau lebih kurang 4 juta hektar, Pak Ketua. Dari 4 juta hektar itu ada 1,8 juta hektar memiliki izin, baik itu perusahaan maupun masyarakat. Selanjutnya, ada lebih kurang 1,8 juta hektar lagi berada di kawasan hutan dan kawasan hutan nasional Tersumiro, Riau itu di kampung saya sebenarnya ada 80.000 hektar, tinggal 10.000 hektar sekian lagi tinggal. Kemudian digarap sebagian besar oleh perusahaan, masyarakat, perorangan dan kelompok. Kemudian ada 300.000 hektar digarap oleh perusahaan di luar HGU tanpa izin. Jadi seluruhnya 1,8 ada izin, 2,2 juta hektar tidak memiliki izin, Pak. Kemudian kewenangan kementerian kita ini ada lebih kurang 300.000 hektar lahan sudah PL, tapi tanpa izin, tapi sebagian besar dikuasai oleh oknum perusahaan selain punya masyarakat seperti itu. Terkait hal tersebut, Bapak Ibu semua, misi Pak. kami di Riau ini berterima kasih sekali, ribuan terima kasih bisa hari ini langsung RDP. Saya hampir 10 tahun, 15 tahun berjuang Pak, baru kali ini RDP. Mulai di Komisi 2 ini. Tak pernah saya Pak. Kenapa demikian? Saya dulu juga pimpinan, aktivis, kemudian jadi DPR. Waktu DPR pertama adalah tahun 2011, saya DPRD Kabupaten. Di situ saya pansus di Kabupaten saya melawan. Saya sebutkan, saya sampaikan salah satu dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, Bapak Ibu semua, saya bawa contoh saja kasus dari 2,2 juta hektar lahan bermasalah di Riau. Saya bawa contoh, nanti akan dijabarkan dari 12 kabupaten kota ini ada 6 kabupaten atau kota yang saya contohkan nanti pada forum itu dari hal itu. Contohnya di Palawan, saya contoh langsung, saya kenal dari Palawan. Konflik PT Mal, ini konflik PT Mal ini saya waktu DPRD saya pansus sudah dari tahun 2013. PT Mal ini adalah anaknya Duta Group yang berasal dari Riau Pak. Ini nanti banyak sampai oleh kawan semua. Dan ini memang lahan masyarakat dihabis oleh dia dan nangis masyarakat kita waktu itu berjuang sampai di penjara, justru digarap terus. Sampai sekarang belum ada penyelesaian Pak. Ada lahan di luar HGU dia itu lebih kurang 2.000 hektar. Lebih kurang 2.000 hektar. Itu PT Mal yang ada di Palawan. Kemudian contoh lagi di Palawan, Kabupaten Riau,
PT Kendaraan Dana, Samsung, itu include antara lebih kurang 1.000 hektar lebih, itu rangka hutan, 1.000 hektar lebih lagi pada luar HGU. Yang ketiga, ini PT Serikat Putra. Tahun tanam 87, konfliknya sama masyarakat 12 kecamatan, 12 desa, 2 kecamatan. Kita sekarang belum terselesaikan. Tahun 87 ditanam, tahun 96 baru keluar HGU-nya. Ya, kemarin sekarang ini konflik berkepanjangan terus di kabupaten saya ini, Pak. Dan ini salah satu contoh, 3 contoh dari kabupaten. Oleh karena itu, saya minta contoh berikutnya dari Kabupaten Kampar. Silakan Pak Soheli dari Kabupaten Kampar, Pak. Mari, Pak. Waktu 5 menit lagi ya Pak. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pimpinan yang hadir semuanya. Saya langsung aja kepada pokok permasalahan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Syahri Husin Datuk Modo, Ketua Umum DPP Lentari. Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia didirikan pada tanggal 6 Januari 2015 di Jakarta. Telah ada di 28 provinsi se-Indonesia, 224 kabupaten kota se-Indonesia. Sampai saat ini Lentari telah berumur 10 tahun. Sesuai dengan tujuannya, Lentari itu berada di Indonesia sebagai wadah terpanjang tangan masyarakat adat di seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya di DPR ini. Terima kasih Pak Ketua sekali lagi telah menerima kami untuk RDP ini. Kepada permasalahan ini kebetulan izin Pak Ketua, saya bawa 2 permasalahan dari Kabupaten Kampar. Kebetulan yang satunya di kampung tumpah darah saya sendiri. Jadi saya uraikan nanti ini bisa kita fotokopi, Pak Ketua kita perbanyak. Di tempat saya itu ada namanya PT Terawang Sukses Perkasa Industri, PSPI, mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan pada tahun 98-96 untuk tanaman HTI seluas 50.000 hektar. Yang salah satu lokasinya berada di kampung halaman saya. Dan saya sebagai datuknya di sana, saya sebagai pemangku adatnya di sana, keberadaan perusahaan itu berada di atas tanah hak wilayah Kenegrian Batu Gajah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Pada tahun 2006 terjadi sengketa. Lahan PT PSPI itu dirampas sebagian diklaim oleh PTP Nusantara 5. Seluas 2.823 hektar ditanaminya dengan tanaman kelapa sawit. Sementara lahan itu statusnya kawasan hutan. Pada tahun 2013 terjadi oleh LSM Rio Madani mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga sampai ke tingkat TK. Tahun 2016 diputuskan PT PN5 dinyatakan bersalah dan harus menyumbang kembali tanaman sawitnya dan menghutankan lokasi itu sebagaimana fungsinya semula. Namun hal itu yang kami sayangkan, dari tahun 2016 keputusan Mahkamah Agung itu sampai detik ini belum dilaksanakan eksekusinya oleh pihak Pengadilan Bangkinang. Kesimpulannya kami mengharapkan sebagai masyarakat adat tempatan yang keberadaan 2 perusahaan tersebut bersengketa, yang satunya punya tanaman sawit, yang satunya punya izin, kami mengharapkan kepada Ketua DPR, Ketua Komisi 2, dan Bapak Menteri Kehutanan agar lahan sengketa yang 2.823 hektar itu dapat dikembalikan kepada masyarakat setempat. Statusnya sudah APL. Jadi selama ini masyarakat tempatan itu cuma 2 dapatnya Pak. Kalau musim hujan dapat lumpur. Kalau musim panas dapat kabut. Cuma itu aja. Lalu yang kedua itu yang pertama, itu saya sampaikan tadi di kampung halaman tumpah darah saya sendiri. Jadi saya mengharapkan ini, mohon kepada semua pihak, kiranya kita mengharapkan lahan itu dapat kita kembalikan, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adat setempat, baik melalui lembaga adatnya ataupun melalui koperasi masyarakat setempat.
Lalu yang kedua ada permasalahannya lagi sengketa lahan antara PT Agro Abadi Unit 2 dengan masyarakat Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar. Ini perusahaan ini dulunya juga mendapatkan izin HPHPI PT Rimas Raya. Tetapi pada tahun 2017 izinnya itu dicabut oleh Menteri Kehutanan. Tetapi lahannya itu ditanami oleh PT Agro Tanaman Suaka Sawit dari tahun 2000 sampai saat ini tidak memiliki izin perusahaan itu. Luas lahannya yang ada di unit 2 ini seluas 4.500 hektar. Nanti data bisa kita serahkan, bisa kita perbanyak. Mungkin itu yang akan saya sampaikan secara singkat, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah Indra ngomong begitu, ya kita harus siap mengikuti. Baik, tadi ada yang mau bicara, nanti saya persilakan. Tapi begini, tadi kita memang jam berapa sih kita? Tadi sampai jam berapa? Belum diputuskan. Oke, saya berikan waktu. Ya, dari itu dulu sebentar. MKMTI, karena yang belakang itu, yang gondrong. Ya, yang gondrong. Nanti dari situ baru Pak Wakil Bupati, ya, tiga saja, karena saya harus memberikan kesempatan pemerintah untuk menjawab. Ya, Ibu kan sudah tadi. Oke, Silakan. terima kasih Pak Pimpinan Komisi 2, berikut semua anggota fraksi dari Kementerian ATR BPN, ada Pak Dirjen. Sudah kenal baik dengan beliau-beliau ini, Pak. Kebetulan juga dengan Pak Menteri sebelumnya udah pernah ketemu. Tetapi yang dibawakan ini permasalahannya sama. Sehingga kalau ada bapak-bapak dari anggota DPR di sini tadi menanyakan bahwa mana datanya, saya pikir semua yang datang ke sini mungkin sudah berkarung-karung datanya, Pak, tetapi mungkin di lembaga lain, termasuk di BPN. Sehingga karena buntu di semua sisi, maka datang ke sini. Gitu loh, Pak. Lalu kemudian dari Pak Pimpinan Rapat juga tadi, saya orang pertama kali Pak bicara di forum terhormat seperti ini, Pak. Dan saya juga kaget, Pak. Karena yang namanya kasus seharusnya diberikan ruang untuk berbicara lebih lama daripada orang yang mengomentari. Supaya ini lebih komprehensif untuk menjelaskan. Tapi ini sebaliknya di sini tidak, Pak. Ini kan aneh. Bagaimana kita mau menjelaskan permasalahan kalau ruangnya orang yang mengomentari dibandingkan dengan orang yang punya permasalahan, yang tahu permasalahannya, diberikan waktu yang sangat sempit. Ini kan ngaco, Pak. Saya langsung ke intisari apa yang saya mau tanyakan. Mohon izin, Pak Dirjen, kakanda saya, ya Pak Snedi, Pak Tejo, kita ketemu. Kalau beliau masih kanwil dulu, Pak Tejo sudah Dirjen pada saat itu. 100 hari kepemimpinan Menteri Hadi Cahyanto, gebuk mafia tanah, mana? Yang mana yang digebuk? Mafia. Saya ada di situ dan bertemu langsung, bicara langsung, dan 5 dirjen hadir pada saat itu. Izin Pak Tejo, saya hanya mengulang ini. Ya. Dan saya senang juga ternyata ada di Kementerian ATR BPN yang ex alumni Komisi 2 di sini. Harusnya lebih tajam, bukan melempem. Saya ini rakyat, Pak. Tapi di forum yang besar ini, saya mau buat ini berwibawa. Satu hal yang saya mau sampaikan kemarin terkait dengan permasalahan yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma. Ada satu HGU yang sudah habis masa bakti HGU-nya, lalu kemudian diprotes oleh pemegang HGU, lalu pergi ke pengadilan, ya, lalu sudah diputus ingkrah pengadilan,
Lalu kemudian disampaikan oleh salah satu anggota Pak Dewan tadi yang mengatakan, oh lihat dulu statusnya karena ada dua. Kami ini rakyat Pak, nggak tahu yang seperti itu. Yang jelasnya HGU-nya itu habis dan sekarang itu liar, ya. Lalu hasil-hasil buminya yang pada saat itu karena sudah ditinggal diperebutkan. Memang kita ini mau membiarkan rakyat itu bertumpah darah Pak, saling berebut lahan. Yang lucunya lagi sebelum habis HGU-nya itu pihak pemilik HGU pada saat itu menjual dan mensertifikatkan di dalam lahan HGU. Mohon izin Pak Dirjen, saya harus ngomong hal ini di sini. Saya berkali minta izin sama pimpinan pertama tadi, tapi tidak diizinkan. Yang kedua, ini Bang Tanah Pak. Tidak ada yang hari ini menyinggung masalah Bang Tanah. Ini menjadi polemik luar biasa di luar sana terkait dengan Bang Tanah. Apa itu? Semua lahan-lahan yang dulunya itu sudah habis HGU-nya atau tidak bertuan lagi, dengan serta-merta dilempar ke Bang Tanah. Lalu orang-orang ke BPN menanyakan, lah dulu waktu perusahaan ini 50, 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu masuk di sini, kami masyarakat sudah turun-temurun tinggal di sini dan bercocok tanam hidup menjadikan lahan kehidupan di sini. Dan ada konsensi pada saat itu disepakati bahwa ada perusahaan yang mau membangun kampung kita, lalu diberikanlah konsensi dengan catatan-catatan. Apa itu? Melakukan perjanjian dengan masyarakat bahwa diikutkan, diinklapkan dan seterusnya. Lalu masyarakat berpartisipasi terhadap perusahaan itu. Lalu kemudian di klausa terakhir disampaikan juga bahwa kalau masa berakhir HGU-nya itu maka ini harus dikembalikan ke masyarakat. 30 tahun kemudian HGU habis. Masyarakat datang dengan membawa semua perjanjian-perjanjian yang lama yang sudah dimiliki itu. BPN ngomong begini, oh maaf, habis HGU-nya, sudah bukan kami, kewenangan kami, sudah di Bang Tanah. Lah, Bang Tanah harusnya diverifikasi dong dulu, asal-muasalnya ini ada perjanjian terhadap masyarakat. Lalu kemudian tidak serta-merta pada saat habis itu kasih Bang Tanah lalu kemudian cuci tangan. Nggak bisa seperti itu Pak. Ini harus diolah juga di Komisi 2. Yang ketiga Pak, ini terkait lahan 40.000 hektar Pak. Yang ada di Tiku Jurong, ya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tahun 2019 bahkan saya Kapolres, semua dengan pasukan dari jam 9 malam sampai jam 12 malam, ya, berhadap-hadapan saya menegosiasi. Dan masyarakatnya ada di sini. Korbannya ada di sini. Sampai jam 1 malam, saya bilang, kalau mau borgol, borgol aja saya. Saya perjuangkan masyarakat. Pada saat itu, Pak, sudah ada namanya tim Satgas Mafia Tanah yang dibentuk oleh Kementerian ATR BPN. Lalu kemudian tim ini isinya termasuk ada polisi. Lalu eselon 1. Berikutnya pejabat-pejabat yang ahli budaya, ahli ya adat di Tiku Jurong sana, Pasukuan Melayu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lalu hasil rekomendasi akhir mengatakan lahan 40.000 hektar yang dulunya 70 tahun yang lalu oleh pemerintahan Jepang ini adalah milik satu pasukuan yang sekarang ini tercerai berai di mana ada 10 orang ribu lebih. Namanya Rangkayo Mulia. Mungkin ada orang Padang di sini, ada orang Melayu di sini, orang Sumatera Barat di sini. Koreksi saya salah. Saya adalah bagian dari pelaku sejarah tahun 98 dan saya mau dibunuh, Pak. Dan apa yang menjadi hasil rekomendasi Satgas Mafia Tanah tahun 2019 itu adalah membenarkan bahwa benar lahan ini adalah milik Pasukuan Rangkayo Mulia. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini itu dikuasai oleh perusahaan yang tadi raksasa sawit. Lindungi juga saya Pak di sini, nanti keluar saya hilang Pak. Ini saya harus sampaikan Pak. Kenapa? Karena ini kan menghadapi suatu tembok yang besar.
Kalau rakyat sudah datang ke sini ngomong seperti ini, lalu kemudian saya bilang tidak akan datang saya di DPR yang terhormat ini kalau sudah di luar sana, di APH lain, termasuk di ATR BPN ini sudah selesai. Nggak ke sini saya, Pak. Karena saya tahu di sini fungsinya bukan itu. Ini hanya pengawasan. Yang eksekusi itu ada di sana, Pak. Bukan di sini. Tapi karena sudah buntu di sana sini, saya paksa harus ngomong sini. Dan terakhir Pak, ini panjang sekali, izin Pak Pimpinan. Saya pimpinan rapat tadi, ini ngomong masalah Kalimantan Selatan. Tapi kepala BPN-nya Kalimantan Selatan nggak dicolek-colek tuh. Yang Banjarmasin dan seterusnya. Saya bukan di sini karena ada Pak Dirjen, Pak Asnaedi ada di sini. Lalu kemudian saya memuji, tidak. Tapi saya harus sampaikan juga dalam forum ini, saya bersama-sama dengan beliau di Kalimantan Timur, Pak. Begitu luar biasa dan tajam terobosan-terobosan pada saat itu. Tapi giliran beliau jadi naik pangkat, Pak. Jadi dirjen. Mohon izin. Banyak hal pekerjaan rumah yang saya sampaikan di sana sampai hari ini nggak selesai. Waktu itu kencang, Pak. Izin Pak Asnaedi. Sampean sebagai dirjen sekaligus kakanda saya harus sampaikan ini. Dengan Pak Tejo juga, izin Pak Tejo. Ya, waktu itu kita ketemu Pak, di hadapan Pak Menteri. Kita diskusi 5 orang dirjen dan saya sampaikan. Termasuk kasusnya Ibu Lani barusan, tidak selesai sampai hari ini. Lalu, apakah permasalahan ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, oleh anggota-anggota DPRD yang terhormat untuk periode-periode berikutnya? Saya pikir tidak, Pak. Cukup di sini. Penyelesaiannya sangat gampang kalau bicara timeline. Kan bicara data tadi, Pak. Data semua pasti masuk ke kantor ATR BPN. Semua sudah tersurat secara resmi dan terregister. Ya, kapan surat itu masuk di kantor ATR BPN atau di DPR, MPR, atau dimanapun, kalau misalnya itu sudah berlarut-larut 1 tahun, 2 tahun, Pak, karena saya seorang relawan di jalanan, Pak, meskipun relawan saya pecat juga, Pak. Padahal tidak digaji loh. Tapi kalau misalnya ini orang yang terstruktur, rapi, dan dapat gaji, pendapatan, lalu kemudian ada surat masuk hari ini, harus ada timeline, Pak. Sudah harus buat time frame-nya seperti apa, surat ini masuk kapan, lalu sudah di mana, dan kalau tidak selesai sampai kapan, konsekuensinya apa sebagai orang yang makan duit rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.